Kalau dari cerita adeknya, kan mereka ini kan awalnya itu pergi membeli air minum, air isi ulang. Di pertengahan perjalanan, ada dua orang yang tidak dikenal, mereka diberhentikan. Yang dua orang ini minta tolong bantu tarik kereta. Adeknya ini dipukul pakai kayu. Jadi setelah dipukul, adeknya mungkin pintar lah ya. Jadi dia pura-pura pingsan. Nah, mungkin dikira pelaku sudah tidak bernyawa lagi, pelaku itu meninggalkan adiknya itu. Jadi setelah dapat diajaknya lah abang ini mau pulang. Tapi abangnya itu sudah tidak bisa berdiri lagi, sudah tidak kuat lagi katanya. Malam itu seharusnya menjadi perjalanan biasa bagi dua kakak beradik yang bekerja di kebun sawit di pelosok Pelalawan, Riau. Namun siapa sangka, niat baik mereka menolong orang asing justru berubah menjadi mimpi buruk yang merenggut nyawa salah satunya. Zulfan Hulu, 20 tahun, dan adiknya, Zelvin Hulu, 19 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli air galon. Di tengah jalan sepi yang dikelilingi kebun sawit, dua pria tiba-tiba muncul dari semak-semak dan meminta bantuan karena sepeda motor mereka disebut rusak. Tanpa menaruh curiga, kedua bersaudara itu bersedia membantu. Beberapa menit kemudian, suasana berubah mencekam. Kayu balok diayunkan, teriakan pecah di tengah sunyinya kebun. Dan kedua kakak beradik itu berpencar menyelamatkan diri. Zelvin menjadi sasaran pukulan brutal hingga akhirnya mengambil keputusan nekat demi bertahan hidup, berpura-pura pingsan di hadapan pelaku. Trik itu berhasil. Pelaku mengira korbannya tak berdaya, lalu mengikat tangan Zelvin dengan lakban sebelum meninggalkannya. Dalam keadaan ketakutan dan menahan sakit, ia hanya bisa terbaring tanpa mengetahui apa yang terjadi pada sang kakak. Saat suara sepeda motor yang dirampas menghilang di kejauhan, Zelvin memberanikan diri membuka mata. Dengan susah payah ia menggigit lakban yang mengikat tangannya. Namun apa yang ditemukannya setelah itu menjadi pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Di dekat semak-semak, Zulfan tergeletak bersimbah darah. Luka menganga di bagian belakang kepala membuatnya nyaris tak sadarkan diri. Meski masih bernapas, kondisinya sangat kritis. Sang adik berusaha menolong dan mengajaknya pulang, tetapi Zulfan sudah tidak mampu berdiri. Beberapa jam kemudian, nyawa Zulfan tak tertolong. Pemuda 20 tahun itu meninggal dunia akibat luka parah yang diduga disebabkan senjata tajam. Bagaimana sebenarnya kronologi lengkap peristiwa tragis yang mengguncang Pelalawan ini? Bagaimana Zelvin memilih pura-pura pingsan untuk menyelamatkan diri? Dan sejauh mana perkembangan perburuan polisi terhadap dua begal sadis yang kini masih diburu hingga keluar daerah? Berikut penuturan Eprisman Aryanjaya Enduro SH, pengacara keluarga korban. Oh ya, Eprisman Enduro. Sebagai apa kita bang, perwakilan keluarga kah atau macam mana bang? kuasa hukum bang. Kuasa hukum keluarga ya? Ya. Oke. Ya. Untuk apa dulu bang? Untuk identitas korban dulu bang, si kakak dan si adik kan? Si kakak namanya? Iya, kalau yang korban itu kakaknya itu Zulfan Hulu, umur 20 tahun, dan adiknya itu kalau tidak salah yang namanya Zelvin Hulu, umur 19 tahun. Oke. Untuk korban lukanya di bagian mana aja bang? Kemarin kita lihat itu luka yang kakaknya yang sudah meninggal itu, lukanya itu di belakang, belakang ini. Kalau si adiknya itu memar saja di leher sama di punggung. Oke. Berarti yang korban meninggal luka di belakang tuh bekas benda tumpul atau bacok? Infonya kan dibacok nih, atau macam mana bang? Bacok ya. Ya, karena ada tusukan juga di dekat ini. Berarti sekali bacok atau sekali satu luka atau macam mana? Kalau dari cerita adeknya, kan mereka ini kan awalnya itu pergi membeli air minum, air isi ulang. Di pertengahan perjalanan, ada dua orang yang tidak dikenal, mereka diberhentikan. Nah, yang dua orang ini minta tolong bantu tarik kereta. Tapi mereka, karena mereka melihat tidak ada orang di situ, mereka membantu. Jadi dalam perjalanan mereka diajak ke dalam sekitar 30 meter itu dari jalan. Nah, setelah sampai di TKP itu, ini pelaku tadi atau terduga pelaku ini
Yang pertama mereka pakai kayu, Bang. Iya, iya. Nah, jadi karena mereka melihat mereka berdua ini yang korban kakak beradik ini terpencar, melarikan diri. Adiknya ini melarikan diri dan dia dikejar sama pelaku yang ciri-cirinya itu gigi nyompong, Oke. dua, agak pendek katanya. Nah, adiknya ini dipukul pakai kayu. Oke. Jadi setelah dipukul adiknya ini pun pintar lah ya. Jadi dia pura-pura pingsan. Oke. Nah, mungkin dikira pelaku sudah tidak bernyawa lagi. Pelaku itu meninggalkan adiknya itu. Dan setelah itu sebelum dia tinggalkan ini, Bang, mereka diikat pakai lakban. Nah, itu. Jadi mungkin abangnya ini melawan. Nah, itu. Jadi terkait bagaimana cara mereka memukul abangnya itu adiknya ini nggak tahu karena memang sudah terpisah. Terpisah ya. Oke, oke. Nah, itu. Jadi setelah adiknya ini merasa aman, dia berusaha buka lakban tadi itu. Ya. Ya. Dan dilihatnya pelaku itu sudah pergi, bawa ke kendaraan mereka. Oke. Nah, jadi setelah lepas lakban itu dicarinya abangnya tadi, Bang. Jadi setelah dapat diajaknya lah abang ini mau pulang. Tapi abangnya itu sudah tidak bisa berdiri lagi. Itu sudah tidak kuat lagi katanya. Nah, sempat dibukanya lakban abangnya. Rupanya abang ini sudah dilakban juga sama orang tua. Iya. Jadi karena dia merasa abangnya sudah tidak bisa kuat lagi untuk berdiri, ini berinisiatif pulang ke rumah, panggil orang tua. Jadi setelah sampai di rumah, dipanggilnya orang tuanya dan beserta keluarga besar mereka melihat kejadian di TKP. Dan abangnya masih bernapas. Masih bernapas. Nah, mereka lakukan pertolongan pertama, Pak. Mereka bawa ke Puskesmas Bunut. Iya. Nah, setelah sampai di sana, tahunya abang ini tidak bisa tertolong lagi. Nah, setelah itu mereka buat laporan ke polisi. Itu. Itu dia, Pak. Polsek Kerumutan kah atau Bunut kah? Kerumutan. Ya. Jadi waktu ditemukan abangnya itu udah banyak darah atau bagaimana, Bang? Udah banyak berdarah. Banyak darah ya. Nih. Ada bacokan di belakang. Berarti lukanya benda tajam ya, bukan benda tumpul ya? Ya bukan. Siap. Jadi mereka milih air minum dari rumah kah atau dari kemana pas mau air minum? Air minum itu mereka bawa ke rumah, Bang. Oh udah selesai, udah dapat nih air minum di galon. Udah. Iya. Jadi pas mereka pulang ke rumah itulah mereka diberhentikan sama orang tak dikenal itu. TKP memang sepi warga atau tidak? Sepi, Bang. Karena itu perkebunan sawit pribadi. Oh, ya. Gitu. Jadi tidak ada rumah, sepi memang. Mereka tinggal di situ atau kerja di situ atau bagaimana, Bang? Mereka kerja di situ, Bang. Di kebun pribadi orang lah, atau masyarakat di sana. Oh iya. Berarti ke rumah artinya ke baraknya di situ ya, ke barak yang mereka tempati di kebun itu. Ya, betul. Jadi setelah dinyatakan meninggal sama dokter di Puskesmas Bunut, baru kemudian selanjutnya bagaimana, Bang? Mereka semayamkan ke rumah mereka di perkebunan itu. Oke. Nah, setelah kalau tidak salah 1 hari lah ya, baru mereka membawa ke rumah kerabat mereka di Pangkalan Kerinci di Jalan Sakura. Di Jalan Sakura ya. Oke. Baru dikebumikan di Desa Kemang. Desa Kemang ya. Oke. Pangkalan Kuras. Berarti kejadian kan Jumat malam nih ya. Iya, betul. Berarti dikebumikan hari Sabtu atau Minggu kah? Minggu sore, Bang. Minggu sore ya. Siap. Jadi upaya kita nih dari keluarga yang diwakil oleh Pak pengacara bagaimana?
Harapan keluarga, Bang, berharap kepada Kapolres Pelalawan melalui Kapolsek Kerumutan tentunya, agar segera pelaku ini bisa diamankan Ya. dan dihukum seadil-adilnya. Betul, betul. Karena memang keluarga sangat kehilangan, Bang. Iya. Melihat kemarin orang tuanya itu waktu dibawa ke pemakaman, saya rasa saya nggak sanggup melihat, Bang. Rasa kehilangan anak itu sangat mendalam. Oke. Ya. Si korban sudah berkeluarga kah, Bang? Belum ya? Masih lajang, Bang. Masih lajang ya. Berarti itu anak Ya. berapa dari berapa bersaudara mereka, Kak? Kalau tidak salah anak ketiga, kalau tidak salah. Oh iya ya. Saya melihat kakaknya kemarin, tapi saya belum pastikan juga. Iya. Tapi itu kayaknya anak ketiga. Siap. Ya, jadi terduga pelaku yang dilihat sama adiknya dua orang saja ya. Dua orang, ya. Dari cerita dia itu, ciri-cirinya itu yang mengejar dia itu giginya opong dua, copot dua. Habis itu pendek orangnya. Yang mengejar abangnya agak keriting rambutnya dan agak tinggi. Gitu. Iya. Itu yang dia tahu. Tapi kalau lihat muka yang memukul abang tuh dia tidak ingat. Iya. Sepeda motor korban apa, Bang? Jenisnya? Revo X kayak. Evo X ya. Kalau tidak salah. Kalau sepeda motor pelaku sempat dilihat nggak apa jenisnya, Bang? Mereka tidak ada kendaraan, Bang. Oh. Nah, itu tidak ada kendaraan. Mereka jalan kaki itu. Tiba-tiba keluar dari hutan itu atau dari kebun itu, tapi jangan memberhentikan adik-adik itu. Itu. Berarti sempat berjalan atau gimana? Setelah diberhentikan? Pas mereka keluar langsung tiba-tiba memberhentikan. Oke. Memberhentikan minta tolong awalnya. Itu dia. Minta tolong untuk bantu menarik kereta. Sepeda motor. Ya itu. Jadi karena adik-adik itu merasa melihat tidak ada orang yang bisa membantu mereka iba bantu. Oke. Akhirnya kejadian seperti begitu. Oke, berarti itu dia. Sempat berjalan. Sempat jalan, Bang, 30 meter dari jalan itu ke dalam. Oh, ternyata sepeda motornya tidak ada. Ternyata sepeda motor itu tidak ada. Oh, langsunglah mereka diserang gitu ya. Iya, diserang dari belakang, Bang. Serang dari belakang ya. Karena terduga pelaku ini dari belakang dia. Mengikuti adik atau si korban yang mengikuti lah mereka. Iya. Siap. Berarti tepatnya jamnya itu jam 7 ya, jam 19 ya? Kalau dari cerita adik itu jam 4 sore, Pak. 4 sore kejadian ya. Oh. Iya. Berarti belum gelap ya? Belum gelap. Belum, masih terang lah, Bang. Terang. Gitu. Jadi jam 6 lah sebelum maghrib baru orang tuanya sampai ke TKP. Oh iya. Siap. Sudah lama mereka kerja di situ, Kak, Bang? Sudah lama kah? Dari cerita belum sampai 1 bulan, Bang. Belum sampai 1 bulan ya. Ya. Siap. Jadi kalau adiknya tidak parah ya lukanya, cuman memar aja di. Tidak, memar saja. Ya. Siap. Oke. Bang, terima kasih infonya nih, Bang. Kita untuk berita juga. Terima kasih, Bang. Mbak. Perkembangannya sampai saat ini kita sudah mencari beberapa pelaku untuk identitas, untuk seluruhnya kita sudah dapatkan. Tinggal sekarang mencari di mana sebenarnya pelakunya. Udah keluar daerah ya, Bang? Kemungkinan iya. Berapa orang, Bang? Totalnya 2 orang pelaku. Kronologisnya boleh ceritakan, Bang? Kronologis malam hari ini yang Anda keluar rumah, ada yang minta tolong ya Pak, motornya mogok, ya di belakang ini motornya mogok, dia turun, dia tolongin, kemudian satu orang lagi keluar dari pohon sawit itu ya, karena ini lokasi di dalam kendaraan dan
Iya bahwa ada tentuan awalnya dimiliki oleh korban. Alat yang digunakan pelaku kira-kira tajam nih, tajam. Jenis siapa, atau keterangan saksi, nah, Dari saksi waktu ini bang, apa aja yang hilang harta benda ini? iya motor Betul. Korban yang meninggal? di ruangan, terhadap sempat digunakan. Bukan lawan ya.